Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM E 2019-2209 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang peradaban Islam Nusantara. Yang pertama yaitu peradaban Islam di Spanyol. Sebelum Islam masuk di Spanyol, dikuasai oleh bangsa Romawi. Pada saat itu bangsa Romawi dikenal sebagai bangsa adidaya selain Persia. Sejarah mencatat bahwa dengan berhasilnya Islam merebut Spanyol, maka kejayaan dan kemajuan semakin menonjol. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pemasukan negara dari berbagai sektor, ditambah lagi dengan stabilitas politik yang mantap serta kemajuan ilmu dan kebudayaan. Sejarah panjang Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode, yaitu yang pertama yaitu periode pada tahun 711 sampai 755 Masehi di bawah kepemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua yaitu periode pada tahun 755 sampai 912 Masehi di bawah kepemerintahan Bani Abbasiyah. Yang ketiga yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi di bawah kepemerintahan Abdul Ar-Rahman ketiga. Yang keempat yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Spanyol terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Pada periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Dalam periode ini meskipun terpecah-pecah terdapat satu kekuatan yang dominan yaitu dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun yaitu pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Selanjutnya itu pada periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi di bawah dinasti Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Selanjutnya itu sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah dalam bahasa Arab, tarikh, atau dalam bahasa Inggris, history, adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Istilah peradaban sering disinonimkan dengan istilah kebudayaan kultur karena keduanya terkait dengan aktivitas manusia. Akan tetapi keduanya terkait dengan titik yang berbeda, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi sejarah peradaban Islam dapat diartikan suatu perkembangan atau jadi sejarah peradaban Islam atau perkembangan kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya. Sejarah tambahan periodisasi dalam sejarah peradaban Islam dimulai pada periode klasik yaitu 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah dan Bani Daulah Abbasiyah. Yang kedua itu periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Ada 3 kerajaan besar mengalami kemunduran yaitu Turki Utsmani, Daulah Safawiyah, dan Daulah Mongolia. Yang ketiga itu periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang. Dalam periode ini umat Islam banyak belajar dari Barat dalam rangka mengembalikan balance of power. Selanjutnya itu peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 1004 Hijriah. Dia dilantik jadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama itu pindahnya ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kotanya.
pada tahun 156 Hijriah. Yang kedua yaitu banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Yang ketiga yaitu diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Dinasti Abbasiyah banyak melahirkan dokter terkenal diantaranya sebagai berikut yaitu Hunain ibnu Ishaq pada tahun 804 sampai 874 Masehi, terkenal sebagai dokter ahli di bidang mata dan penerjemah buku-buku dan bahasa asing ke bahasa Arab. Yang kedua yaitu Ar-Razi pada tahun 809 sampai 1036 Masehi, terkenal sebagai dokter ahli di bidang penyakit cacar dan campak. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1036 Masehi. Karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib dan dijadikan sebagai buku pedoman bagi universitas di Eropa dan negara-negara Islam. Selanjutnya yaitu Perang Salib. Apa itu Perang Salib? Perang Salib yaitu gerakan umat Kristen di Eropa yang merangkai umat Muslim yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai abad ke-13. Dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslimin dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Ada beberapa faktor terjadinya Perang Salib yaitu faktor agama, yang kedua yaitu faktor politik, yang ketiga yaitu faktor sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu peradaban Bani Umayyah. Pendiri dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia adalah tokoh pembangun yang besar, namanya disejajarkan dalam deretan Khulafaur Rasyidin. Adapun yang dilakukan Muawiyah pada awal masa pemerintahannya ialah pertama memindahkan ibu kota negara dari Madinah, Kufah ke Damaskus. Kedua yaitu merubah sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi menjadi monarki. Ketiga yaitu membagi kekuasaan kepada 5 bagian kekuatan politik. Yang pertama itu Jazirah Arab meliputi Hijaz, Yaman, Makkah, dan Madinah. Yang kedua yaitu Mesir mencakup seluruh wilayah Mesir. Yang ketiga yaitu Irak yang mencakup Teluk Persia, Aman, Bahrain, Sijistan, Kirman, Khurasan sampai ke India. Yang keempat yaitu Asia Kecil yang mencakup Armenia dan Azerbaijan. Yang kelima yaitu Afrika yang mencakup wilayah Barbar, Andalusia, dan negara-negara di sekitar Laut Tengah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.